Halo, perkenalkan nama saya Jessica dari Universitas Trilogi, Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan berikut materi dari mata kuliah anak berkebutuhan khusus, yaitu materi anak berkesulitan belajar, learning disabilitas. Nah, yang di belakang ini adalah contoh mind mapping saya. Saya akan membahas yang ada di mind mapping saya. Berikut yang pertama ada pengertian anak berkesulitan belajar. Yang kedua ada penyebab learning disabilitas. Yang ketiga ada karakteristik learning disabilitas. Yang keempat ada pengembangan kreativitas dalam setting pembelajaran intelijensi. Yang kelima ada layanan bimbingan pada anak berkesulitan belajar akibat minimal pada sensorik dan motorik. Dan yang terakhir ada tokoh anak berkesulitan belajar yang sukses. Berikut saya akan menjelaskan materi semua. Terus saksikan video saya ya. Pengertian anak berkesulitan belajar. Learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan yaitu kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Menurut Mulyadi, learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Learning disability adalah ketidakmampuan seseorang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Learning dysfunction adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik. Underachiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal. Slow learner adalah seorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Penyebab learning disability menurut Abdurrahman, potensi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu karena kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan faktor eksternal yaitu berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan pembelajaran yang tidak membangkitkan motivasi para siswa, dan pemberian penguatan yang tidak tepat. Sedangkan menurut Chia, terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ada tiga. Yang pertama kognitif, rendahnya sikap intelektual siswa. Kedua afektif, labilnya emosi dan sikap siswa. Ketiga psikomotor, terganggu alat indera pendengaran atau penglihatan. Sedangkan faktor eksternal ada tiga. Yang pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan perkampungan, dan yang ketiga lingkungan sekolah. Karakteristik learning disability. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai kelompok. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan dusta. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam dan di luar kelas, tidak mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, dan tidak mau bekerja sama. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Pengembangan kreativitas dalam setting pembelajaran intelijensi. Intelijensi ialah mengusahakan suatu lingkungan yang memungkinkan anak mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Konsep keberbakatan
yaitu anak berbakat yang tingkat intelijensinya jauh di atas rata-rata, yaitu EQ 120 ke atas. Ciri-ciri keberbakatan, yang pertama ada bidang kognitif, perkembangan bahasa yang jauh lebih maju daripada teman seusianya. Bidang afektif, tampak humor yang dapat dinyatakan secara halus maupun kasar, sangat peka terhadap harapan dan perasaan orang lain. Bidang fisik, tampak ada kesenjangan antara perkembangan fisik dan intelektual. Di bidang intuisi, tampak ketertarikan dengan rasa ingin tahu tentang hal-hal yang intuisi dan ide serta fenomena fisik. Konsep kreativitas sebagai proses bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas atau keluasan dan orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. Layanan bimbingan anak berkesulitan belajar akibat minimal pada sensori dan motorik. Yang pertama, kelas khusus. Kelas khusus biasanya menempatkan 10 atau 20 anak berkesulitan belajar dalam satu kelas. Yang kedua, ruang sumber. Aktivitas dalam ruang sumber umumnya berkonsentrasi pada memperbaiki keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan kelas reguler untuk mengubah citra tentang adanya dua tipe anak, yaitu yang berkesulitan belajar dan anak yang tidak berkesulitan belajar. Sedangkan pengajaran remedial, pengoreksian hasil belajar siswa. Tokoh anak berkesulitan belajar yang sukses. Yang pertama, Albert Einstein. Tokoh yang populer disapa Einstein ini adalah seorang ilmuwan fisika teoritis. Einstein dianggap sebagai pelajar yang lambat. Ia memiliki gangguan disleksia, yakni salah satu bentuk gangguan kesulitan belajar. Kekurangan di dalam dirinya tidak menjadi Einstein terpuruk. Sebaliknya, ia menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa berhasil. Yang kedua, Natalia Partika. Ia terlahir dengan kondisi cacat, yakni tidak memiliki tangan kanan. Dengan kondisi kekurangan seperti ini, Partika tidak berkecil hati. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa meraih prestasi. Ketiga ada Hi Ah-le, adalah seorang pianis asal Korea Selatan yang terlahir dengan kelainan Down syndrome dan kelainan fisik. Meskipun dengan berbagai kekurangan, Le tetap kuat. Le menyadari minat dan bakatnya, yakni sebagai pianis. Yang keempat ada Hari Darsono, adalah desainer asli Indonesia. Hari Darsono mengalami attention deficit hyperactive disorder atau gangguan pengusutan perhatian. Gangguan ini mengakibatkan Hari dikenal sebagai anak yang tidak bisa diam, menyebalkan dan keras kepala. Dengan kekurangan Hari Darsono, kini karya-karya Hari dikenal di berbagai negara. Salah satunya adalah kostum Romeo dan Juliet yang digunakan di berbagai teater opera di Eropa. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi anak berkesulitan belajar, learning disabilitas. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.